Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya membuat cookies pandan untuk tampilannya super cantik ya teman-teman. Dan untuk resepnya super ekonomis dan mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh, lalu kemudian 100 gram gula pasir. Selanjutnya 1/4 sendok teh vanili, ini saya gunakan yang cair. Lalu kemudian ketiga bahan ini kita mixer ya teman-teman hingga gulanya larut saja. Ini dia, jika gulanya sudah larut, kita matikan mixernya sebentar. Lalu kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok teh susu bubuk. Kemudian untuk santannya 65 ml santan instan, tambahkan air hingga 300 ml ya teman-teman. Ini saya masukkan secara bertahap, lalu kemudian kita mixer kembali hingga semua tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan sisa santannya kembali ya teman-teman. Maaf untuk videonya tidak kerekod. Nah, ini untuk bagian pinggirannya aku rapikan ya teman-teman, supaya semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu kemudian ini kita mixer kembali. Nah, ini untuk bahan sudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Lalu kemudian masukkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan. Lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, matikan mixernya. Lalu kemudian ini saya masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian supaya warnanya lebih cantik, masukkan 3 tetes pewarna hijau dan 2 hingga 3 tetes pewarna merah. Nah, ini supaya warnanya lebih natural hijau aja ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka, boleh di skip. Dan ini aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, supaya untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil, ini saya saring ya teman-teman. Dan ini saya pindahkan ke wadah yang berbeda. Nah, ini dia untuk adonannya sudah jadi ya teman-teman. Untuk adonan cookies pandannya halus banget ya teman-teman, kayak gini. Kemudian selanjutnya ini akan saya tutup dan akan saya diamkan kurang lebih sekitar 1 jam lamanya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah 1 jam saya diamkan. Ini sudah mengembang ya teman-teman. Lalu kemudian aduk sebentar. Nah, ini dia untuk adonan cookiesnya sudah siap kita cetak dan kita masak ya teman-teman. Nah, untuk cetakannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan adonan cookies pandannya ke dalam cetakan. Ini saya masukkan 3/4 dari cetakannya ya teman-teman. Jangan penuh karena nanti ini akan mengembang. Nah, jika sudah, ini ditutup, lalu kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Nah, jika sudah setengah matang seperti ini masukkan topping atau keju ya teman-teman. Nah, ini untuk kejunya saya potong-potong seperti ini. Yang untuk sebagian saya biarkan original aja ya teman-teman. Nah, ini dia untuk cookiesnya sudah matang ya teman-teman. Ini untuk bagian atasnya sudah kering. Langsung aja kita angkat, kita ambil dari cetakannya. Untuk hasilnya super cakep banget ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, dimakan panas-panas pasti lebih nikmat. Cookies pandan keju dan cookies pandan orinya sudah jadi. Untuk hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk tampilannya ini super cantik, lembut sekali teman-teman. Ini beneran empuk lembut. Kita coba bagian dalamnya kayak apa. Wow, ini beneran ini teksturnya ya teman-teman, cakep banget ya, lembut. Upsi, maaf jatuh. Untuk aromanya ini wangi banget teman-teman, wangi pandan, empuk banget ya teman-teman. Saya akan cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget manisnya.
Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi ya teman-teman. Dadar gulung pandan isi unti kelapa. Nah, untuk cara buatnya super mudah ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita akan buat isiannya terlebih dahulu. Masukkan kelapa parut. Untuk ukuran kelapanya ini besar sebanyak 1 butir ya teman-teman. Tambahkan 250 gram gula merah, 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul, dan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya 1/4 sendok teh vanili, ini saya gunakan yang bubuk. Kemudian tambahkan air 100 ml. Nah, ini kita masak ya teman-teman hingga gulanya meleleh, dan untuk si airnya ini sedikit menyusut dan unti kelapanya sedikit kering. Jangan lupa ini kita aduk terus ya teman-teman supaya untuk bagian bawahnya tidak gosong dan tercampur rata. Nah, ini dia untuk unti kelapanya sudah jadi ya teman-teman, sudah matang karena ini untuk airnya sudah agak menyusut. Kemudian selanjutnya ini saya pindahkan ke atas piring atau ke dalam piring saji. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dahulu sebentar. Selanjutnya kita akan buat kulit dadarnya. Masukkan 600 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian 1 sendok teh garam, 1 butir telur utuh. Kemudian selanjutnya 1 liter santan. Nah, ini untuk santannya saya dapatkan dari 1 butir kelapa parut ukuran sedang ya teman-teman. Ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata semuanya seperti ini, tambahkan 500 ml air ya teman-teman. Atau bisa juga untuk santannya 1500 ml ya teman-teman untuk takarannya. Ini dia jika sudah tercampur rata seperti ini. Di sini akan saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan ya teman-teman. Kemudian supaya warna hijaunya lebih natural, saya akan tambahkan pewarna makanan merah dan juga kuning ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak suka boleh di skip untuk pewarna merah dan kuningnya. Kemudian selanjutnya di sini aduk hingga semua tercampur merata ya. Nah, ini dia jika sudah tercampur merata seperti ini. Di sini supaya memastikan tidak ada tepung yang bergerindil, saya akan menyaring ya teman-teman. Nah, kita tuang ke dalam wadah yang berbeda. Nah, jangan lupa diaduk. Dan ini dia untuk kulit dadarnya siap untuk kita masak atau kita gunakan ya. Dan di sini untuk cetakan teflonnya saya gunakan 20 cm ya teman-teman. Ambil 1 centong sayur, lalu kemudian ini kita putar-putar. Nah, ini centong sayur saya besar, makanya itu saya ambil setengahnya aja ya teman-teman. Ini kita masak, kita gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Jika untuk pinggirannya sudah mengelupas dan digoyangkan sudah lepas sendiri, itu tandanya sudah matang. Langsung aja diangkat ya teman-teman. Nah, jika sudah kita ambil kulit dadarnya, kita akan isi dengan unti kelapa. Dan untuk isiannya secukupnya aja ya teman-teman. Kita taruh di bagian tengah agak sedikit turun ya teman-teman. Nah, ini kita lipat. Untuk melipatnya sama dengan lipatan risol ya teman-teman, kayak gini aja. Nah, pasti kalian atau teman-teman bisa semuanya ya. Nah, kayak gini. Kemudian gulung ke atas. Nah, gini aja udah jadi ya teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Kita isi dengan unti kelapa. Nah, ini teman-teman jika sudah kita isi semuanya dengan unti kelapa, selanjutnya kita akan kemas ya teman-teman. Dan ini untuk plastik OPP-nya kurang lebih sekitar ukuran 10 x 15 cm. Kita taruh di bagian tengahnya, lalu kemudian kita gulung ke atas. Nah, ini perekat lemnya kita lepas dan ini kita rekatkan ya teman-teman. Untuk satu resep ini kurang lebih jadinya 55 pieces ya teman-teman, cukup banyak. Nah, ini dia hasilnya. Cantik ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman dadar gulung isi unti kelapanya. Ini sudah saya kemas semuanya dan ini siap diantar ke customer ya teman-teman. Saya akan tunjukkan untuk bagian dalamnya. Ini super gemoy ya teman-teman. Untuk warna hijaunya juga cakep banget. Untuk kulit dadarnya juga berpori. Saya akan cobain ya teman-teman. Bismillah. Ini enak banget teman-teman. Manis dan gurihnya pas. Dan untuk si kulitnya ini beneran enak banget.
Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat apem pandan. Ini beneran lembut, empuk, mekar dan juga enak banget. Cara buatnya juga sangat mudah. Nah, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 125 gram tepung beras, lalu kemudian selanjutnya 100 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu kemudian seperempat sendok teh vanili bubuk, kemudian 260 ml air hangat. Selanjutnya ini saya menggunakan mixer, kita campur dan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja hingga tercampur rata ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, lalu kemudian matikan mixernya. Nah, untuk bagian pinggirannya kita rapikan. Ini saya menggunakan spatula. Nah, jika sudah, lalu kemudian selanjutnya masukkan 65 ml santan instan. Selanjutnya mixer kembali hingga semua tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sisihkan mixernya, lalu kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini saya mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, matikan mixernya, lalu kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Nah, ini opsional ya teman-teman, boleh digunakan boleh tidak, 2 hingga 3 tetes pewarna makanan hijau. Lalu kemudian ini saya mixer kembali hingga semua tercampur rata. Nah, ini dia sudah tercampur rata, lalu kemudian rapikan bagian pinggirannya dan aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita tutup, kita diamkan hingga 30 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 30 menit. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh baking powder, lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Jika sudah, lalu kemudian ini kita aduk sebentar menggunakan spatula. Kemudian ini saya tuang ke dalam gelas takar ya teman-teman, supaya kita menuangkan ke dalam cetakannya lebih mudah. Nah, ini dia untuk adonan kue apem pandannya sudah siap kita masak. Dan sebelumnya di sini untuk cetakannya sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman. Ini saya tidak oles menggunakan minyak atau apapun. Langsung saja kita tuang hingga penuh ke dalam cetakan. Nah, ini untuk yang 3 cetakan kosong ini saya ambil ya teman-teman. Kita akan kukus kue apemnya kurang lebih sekitar 15 menit dengan api yang paling besar. Nah, ini dia teman-teman, sudah 15 menit. Untuk kue apemnya ini wow, sudah matang dan mekar semua ya teman-teman. Ada yang mekar 4, ada juga yang mekar 3. Langsung saja kita angkat dari kukusan. Nah, selanjutnya sebelum kita keluarkan dari cetakan ini, biarkan dulu hingga hangat atau dingin ya.
Nah, ini dia teman-teman, untuk kue apemnya sudah saya keluarkan dari cetakan. Ini sangat mudah ya teman-teman. Ini masih hangat, saya keluarkan dari cetakannya dan sangat mudah terlepas sendiri ya teman-teman. Dan ini dia kue apem pandannya. Super cantik, gembul. Ini beneran lembut, empuk banget dan wangi pandan banget. Recommended banget untuk ide jualan atau untuk sajian sendiri. Nah, ini dia kue apem pandannya. Untuk cara buatnya super mudah banget. Untuk ide jualan juga recommended banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.